Kita tangkap perasaan Roh Kudus, tapi kita tidak tangkap pikirannya Roh Kudus. Sehingga kita sering Roh Kudus mau sesuatu, kita mau yang lain. Yang jadi persoalan kita gagal kasih lihat bahwa hidup kudus itu menarik. Kita nggak bisa kasih lihat bahwa indah, rohani itu indah. Gitu. Nah, itu kita gagal. Saya datang dengan suatu pengalaman dengan Tuhan. Seperti saudara juga mengalami banyak hal dengan Tuhan. Kira-kira 15 tahun lalu memulai gereja di Ambon. Dulu nama kita belum rock semua ya. Marga kita udah ganti berapa kali nih, saya nggak tahu nih ya. Ya, ya gitu. Jadi waktu kami mulai 15 tahun lalu, saya juga datang dengan banyak keinginan di sana. Ingin contoh ini, ikut gereja ini, contohin gereja ini, baca buku ini, ikut kayak itu, ingin jadi seperti itu semuanya. Nah, ada yang salah ya, katakanlah dia bertumbuh terus jalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba sejarah manusia berubah. Saudara semua tahu peristiwa di Ambon ya, 8 tahun lalu, kira-kira 9 tahun seperti itu. Kami mengalami hal besar ya, konflik yang terjadi. Bukan itu yang saya mau cerita, tetapi peristiwa itu telah merubah banyak hal. Karena kota saya tiba-tiba jadi puing. Ya, 3,5 tahun dibantai habis-habisan dan ya nyawa melayang, rumah, gedung, ibadah apa semua dibakar dan puing. Lalu saya bingung mau contoh yang mana lagi. Mesti mulai lagi dari nol. Mau lihat yang mana gitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah Tuhan bawa kami untuk memulai dengan Dia, dengan Tuhan. Tidak ada contoh lain, tapi akhirnya saya terbimbing untuk sekarang bangun manusianya. Rumah mereka sudah hancur, keluarga mereka ada yang mati, dan bangun manusianya. Akhirnya kita mulai dengan membangun manusia. Membangun manusia berarti saya mesti mulai dari kejujuran. Jujur untuk diri sendiri, jujur untuk semuanya. Jadi tentu dengan staf yang ada, mulai dari musik, mulai dari semuanya, kita mulai jujur. Dulu kita bisa contoh siapa aja, kita niru orang-orang di kota besar. Sekarang kita mulai dengan kejujuran. Artinya begitu kita berdiri di depan, kita tidak menipu siapa-siapa. Kita tidak nipu orang banyak, apalagi nipu diri sendiri. Ya toh? Bagaimana misalnya? Kita menyanyi tentang iman sementara kita tidak punya iman. Itu menipu. Ya toh? Kita menyanyi tentang kekudusan sementara hidup kita berbeda. Itu semuanya menipu. Dan saya tahu ada proses untuk itu, nggak gampang. Sementara itu berjalan terus. Dan memang kita bangun manusia. Kami mulai berdoa. Tapi untuk bilang bahwa doa itu berhasil, doa punya kuasa, ya ada proses doa. Ada proses banyak hal. Banyak banget. Frustrasi. Hosea 4 ayat 6 bilang begini, umatku binasa karena bodoh. Bukan karena kurang menyanyi. Bukan karena tidak berdoa. Tapi umatku binasa karena bodoh. Gitu. Saya pikir di planet ini, di dunia ini, bangsa yang paling banyak berdoa itu Indonesia. Coba saudara renungkan itu. Kita berdoa paling banyak. Banyak judul-judul kebaktian doa, puasa-puasa kita buat semuanya. Agenda puasa gereja luar biasa. Dari puasa Daniel, puasa Esther, puasa apa lagi saudara bisa kasih nama segalanya. Puasa-puasa paling banyak sekali. Nah, kami pun ikut seperti itu. Dulu roh belum jadi.
Pak Arifin belum dapat itu tuh. Kita masih jalan bergereja begitu saja. Kita berdoa. Nah tapi yang buat kita berdoa bukan karena kita suka berdoa. Tapi yang buat kita berdoa karena ini untuk kami di Ambon. Kita berdoa karena kita takut mati. Ya kan? Tiap hari orang dibunuh. Giliran siapa besok ya? Nah kira-kira gitu kan? Rumah siapa yang dibakar nanti? Lalu kita mulai berdoa. Jadi saya serukan tahun 99 itu saya serukan kita puasa 40 hari. Semangat. Kenapa? Karena sama-sama takut mati. Ya. Gua bom di sana sini. Kita mulai puasa 40 hari. Puasa semangat sih. Ya lapar-lapar gimana gitu toh. Mulai. Kira-kira udah jalan 30 hari lebih. Pak Arifin telepon. Dari Bali. Dan bilang, Chris, kita semua Indonesia Timur akan berpuasa untuk Ambon. Karena kamu di Ambon, kamu harus terlibat. Saya bilang, Pak, saya udah mau selesai. Oh, kita baru mulai. Ikut dong, Chris, katanya gitu. Mak, udah terpaksa kan kalau gini kan? Gitu. Tapi namanya pemimpin. Jadi akhirnya saya umumin lagi. Ayo kita puasa lagi. Karena ini sekarang bukan cuma Ambon, Bali, Sumbawa, semuanya Lombok, semuanya kita akan puasa. Ayo mulai lagi. 2 kali 40 hari saudaraku. Bayangin. Mulai semangatnya turun. Tapi lumayan lah dengar bom ketakutan. Ya puasa terpaksa kan gitu. Ya doa. Jalan. Mulai. Udah berapa puluh hari lah. 20 hari, 20 sekian hari. Telepon dari Gereja Bethel Indonesia, Ketua Sinode Swandoko, pusat telepon. Pendeta Chris Manusama, kami seluruh GBI se-Indonesia berpuasa untuk Ambon. Karena konflik ini tidak selesai-selesai dan kamu ada di Ambon, mari puasa sama-sama. Mati aku. Saudara, 3 kali 40 hari kita puasa. Malaikat sampai minder lihat kita. Saudaraku. Nggak jadi apa-apa. Nggak ada perubahan. Bukan puasanya yang salah. Tapi itu saudara lihat. Umatku binasa karena bodoh. Terjemahan lain dibilang lack of knowledge. Ada sesuatu yang mesti kita rubah. Ada yang mesti kita rubah. Saya menghitungnya 11 bulan kemudian baru. Itu setelah kita lakukan itu. Jadi ini udah 3,5 tahun nih saudara. 11 bulan dari saat itu. Berhenti. FAM. Keputusan dari pusat, perintah presiden langsung. Harus berhenti. Semua harus keluar dari Ambon. Wow. Tunggu 11 bulan. Setelah itu waktu itu jadi totalnya itu 3,5 tahun saudara. Lihat itu. Lalu kita mesti bangun. Nah ini saya ingat sekali. Bukan cuma doa, tapi perlu sesuatu. Sering kita ini Asia ya, orang Asia ini perasaan lebih bermain gitu kan. Kita tangkap perasaan Roh Kudus, tapi kita tidak tangkap pikirannya Roh Kudus. Sehingga kita sering Roh Kudus mau sesuatu, kita mau yang lain. Nah ini yang saya akhirnya saya memilih untuk fokus di Ambon. Jadi saya bukan orang sibuk, saya tidak kemana-mana, kita mulai diam di Ambon karena kita sedang membangun manusia. Kita tidak bisa rubah manusia. Tidak bisa, jangan coba merubah manusia. Mau urapan kayak apapun, itu tidak untuk merubah manusia. Kita cuma bisa duduk, lalu ngobrol tentang hidup, tentang semua. Itu aja, kita bagi aja. Bagi, pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Lalu Pak Arifin datang dengan judul baru, ganti marga, udah, rock, wah sedang. Nggak gampang banget. Saya
Pertama saya pikir ini Pak Arif ini mau ngetren aja nih Pak Arif. Jalanin, pikirin lama-lama kita melihat, oh ini dia. Memang pemimpin tuh melihatnya beberapa langkah di depan. Ya, kita bisa enggak setuju tapi bukan protes, bukan berontak. Jadi waktu lihat itu, wah Pak Arifin, rock. Itu sama aja kayak ganti fam kan, ganti marga itu saudara. Ya, rock. Wah. Rock ada dua. Rock kita kaki dian, ya gitu. Kalau rock metal tengkorak lambangnya. Nah saudara mau yang tengkorak apa mau yang kaki dian? Ya gitu. Ini filosofinya beda sekali. Saya mulai pikir, wow Tuhan, rock representative of Christ kingdom. Wah, Ambon hancur ya, fisik, mental, spiritual, semuanya terpuruk. Jadi kita sedang bangun kingdom. Nah, itu pelan-pelan dia masuk di kami dulu. Saya mau merubah masyarakat dengan nilai. Ini poinnya. Gitu poin. Bagaimana gereja bisa menarik karena kerajaan. Kalau kita bicara kerajaan, saudara coba pergi. Kita bukan negara kerajaan, jadi kamu sulit punya gambaran itu. Atau kamu cuma baca sejarah, paling-paling kamu ngerti kerajaan Spanyol, Inggris gitu kan. Kamu cuma tahu itu. Tapi coba kamu pergi ke negara-negara kerajaan. Di pagernya aja udah seneng kamu. Nah maksudnya bisa nggak orang seneng di gereja? Oh ini dia. Apa yang mesti kita rubah sih? Nah itu. Kita sudah berdoa kok. Tapi orang tetap nggak seneng di gereja. Ini dia. Yang jadi persoalan orang itu adalah hari Senin. Bisa nggak khotbah hari Minggu kemarin itu dilakukan hari Senin? Yang jadi persoalan buat saudara besok. Besok kamu kerja. Bagaimana nilai prinsip-prinsip hari Minggu ini diberlakukan di tempat kerja, di dunia kerja. Itu yang sulit. Aduh susah sekali. Nggak mungkin. Nah ini dia. Makanya orang bilang nggak usah ke gereja. Karena sulit. Apa tuh mau dipakainya bagaimana? Nah bukan salah Tuhan. Bukan Alkitabnya kurang. Bukan. Kita ada yang kurang. Kita kurang. Kita enggak jadi representatif. Nah ini dia. Saya baru itu. Jadi itu perlu proses untuk belajar kembali. Apa sih kingdom? Apa? Semuanya. Kingdom mentality, kingdom principle, kingdom family. Apa aja semuanya kingdom. Pelan-pelan. Saya niru Pak Arifin. Itu restroom, toilet kita rubah. Pak Arifin di Bali kan. Biasanya male, female. Kita rubah, prince, princess. Wah, keren, pakai gambar lagi. Ya. Orang mau ke toilet, lihat tulisan. Princess. Toilet, lucu, ya kan? Ya dia nggak percaya. Gitu kan. Jalan lagi, lihat lagi, yang laki mau masuk. Prince. Preman gua kok prince. Gitu kan. Gitu kan. Memang jadi bahan tertawaan. Semuanya. Saya biarin aja. Beberapa bulan makan lihat. Nah, setelah itu masuk, ini kan kita namanya memberi kepada orang tuh begitu kan. Kalau orang daerah kita rubahnya begitu saudara. Mungkin saudara orang kota sekali ngomong oke, gitu. Mereka mulai masuk. Nah, setelah masuk baru ngomong. Tuh. Kalau kamu prince, nggak ada prince kencing sembarangan. Oh gitu. Nggak ada princess ngeludah tuh nggak ada. Gitu. Buang sampah sak sukanya, itu enggak ada. Mulai rubah saudara. Pelan-pelan kita rubah. Supaya kita disukai. Lama-lama dia jadi attitude. Ya gitu. Lama-lama dia jadi gaya hidup kita. Semua tentang kerajaan akan merubah. Saya tidak menjadi seperti itu sekarang. Kita dalam proses saudara. Kita dalam proses. Mulai. Ini dia. Pelan-pelan nilai itu dibuat. Semua manual book tentang kingdom tentu kita Miles Monroe, seri
habis kita bampat semuanya, kita bedah, kita ngomongin semuanya. Semua sudah kita buat. Tapi poinnya apakah dia sudah jadi? Apakah dia sudah jadi? Nah ini. Lalu Tuhan mulai bilang, untuk kota saya, Tuhan mau kasih lihat, bangun manusianya. Kenapa manusia? Urus manusia. Jangan ngomong uang di sini, jangan ngomong yang lain. Maksudnya jadikan dulu ibadah itu punya daya tarik. Yang jadi persoalan kita gagal kasih lihat bahwa hidup kudus itu menarik. Kita nggak bisa kasih lihat bahwa indah, rohani itu indah. Gitu. Nah, itu kita gagal. Kita gagal sekali. Gitu. Kemarin di anak muda saya terangkan bahwa kalau saudara nonton film ada preview. Nah itu. Waktu saudara nonton previewnya keren. Sampai kamu kepingin nonton lagi. Wih kita nonton lagi yuk, bagus nih film gitu. Itu preview. Cuman diedit untuk beberapa detik kita bisa nonton lagi. Kalau katanya surga itu sedap. Katanya surga itu indah. Wah surga tuh keren. Harusnya previewnya keren. Tapi gereja nggak jadi preview untuk surga. Makanya orang nggak tertarik. Ya lu aja deh ke gereja gitu. Gitu. Dari Senin sampai Sabtu kamu lihat semua di luar. Waktu hari Minggu kita masuk di gereja, kita kayak di dunia yang lain. Yang nggak relevan buat hari Senin. Nah, ini persoalan kita. Gereja banyak banget di Ambon saudara. 400 tahun lebih kekristenan di sana. Bayangkan. Pertama nama Yesus disebut di bumi Nusantara. Itu di Maluku. Tapi saudara nonton, lihat sendiri ketertinggalan dan semua. Saudara lihat sendiri. Lihat sampai ke Papua kamu lihat sendiri. Gereja banyak sekali. Gitu. Apanya? Kurang berdoa kah? Salah. Apanya saudara? Enggak menarik. Enggak tertarik. Kamu lihat begitu banyak yang menarik. Dunia menarik, siapa bilang enggak? Kamu lihat semuanya di luar. Dari Senin besok kamu udah lihat. Begitu kita masuk hari Minggu ke gereja, langsung dunianya beda. Kalau bedanya tambah bagus, asik. Ini bedanya, ini kita zaman Ken Arok atau zaman apa nih gitu. Ya kan? Saudara bisa lihat enggak? Kita seperti enggak relevan. Karena besok kita mau hidup nyata. Lalu kita mesti bawa nilai yang dari hari Minggu itu buat besok. Nah ini konfliknya di sini. Terlalu nun jauh di sana. Terlalu nun jauh di sana. Nah dengan marga yang baru berapa tahun ini. Kita baru berubah juga. Waktu kingdom. Baru kita ngerti. Oh gini. Masyarakat kerajaan tuh begini. Mental-mental kerajaan begini. Kita mulai lihat. Lalu mulai Tuhan bawa kita untuk lihat manusia. Seperti Tuhan melihatnya. Ah, sedap di sini. Waktu Tuhan pertama menciptakan seluruh alam semesta semuanya ini. Ada dua kata penciptaan yang Tuhan pakai. Yang pertama adalah kata bara. Dalam bahasa Ibrani, bara artinya dari yang tiada, dijadikannya ada. Dan hanya Tuhan yang bisa buat itu. Jadi waktu dia buat Bima Sakti, semua tata surya, semua bintang-bintang ini, semuanya itu bara dari yang tiada. Dia ngomong, pam, jadi. Hari ini NASA mengatakan masih ditemukan bintang yang baru. Bayangin. Kalau kita hitung 7.000 tahun ke belakang, pertama kali Tuhan mulai start penciptaan Kejadian pasal 1. Coba saudara lihat itu. Itu Tuhan cuma ngomong. Jadi. Langsung berbilion-bilion bintang. Terhampar. Itu bara. Tuhan mulai buat daratan. Tuhan buat air. Tuhan buat semuanya. Dia ngomong. Jadi. Lalu
ada proses penciptaan kedua yang disebut asa. Asa artinya dari materi yang sudah ada, Tuhan buat ciptaan lagi. Yang pertama tadi dari yang tiada, dia buat sesuatu. Sekarang dari materi yang sudah ada, Tuhan menciptakan lagi untuk memenuhi semua keinginan dia. Nah itu kata yang dipakai asa. Nah sekarang saudara bisa lihat bahwa waktu tumbuh-tumbuhan, pohonan, hutan, binatang semua mau dibuat, itu materinya sudah ada. Tuhan mulai berkata kepada bumi, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Jadi langsung saudara, durian, semua yang kamu suka ada di situ. Sampai hari ini saudara nggak tahu berapa jenis tumbuh-tumbuhan, saudara lihat itu. Itu Tuhan buat dari materi yang ada. Waktu dia mau membuat ikan, dia ngomong sama air. Tuhan berkata kepada air, kiranya air mengeluarkan semua yang berkeriapan. Lalu keluar tuh ikan-ikan dengan segala jenis yang indah yang kamu bingung, kamu kagum melihat semuanya. Luar biasa ya. Untuk menciptakan unggas di udara, Tuhan ngomong tuh sama langit tuh. Tuhan ngomong tuh. Dia bilang jadi tercipta unggas-unggas. Dia pakai itu. Lengkap. Tiba-tiba ada satu ciptaan yang dahsyat, yaitu manusia. Waktu dia mau buat manusia, Tuhan tidak ngomong sama tanah, Tuhan tidak ngomong sama air. Karena kalau dia ngomong sama air, kamu bersisik loh, pakai ekor. Untung Tuhan nggak ngomong sama air, ya kan? Waktu Tuhan mau ciptakan manusia, dia bicara kepada dirinya sendiri. Wow. Ini dahsyat banget. Tuhan ngomong sama diri, kitab Kejadian bilang gini, marilah kita, Tuhan ngomong sama diri, menjadikan manusia segambar dengan kita. Dahsyat ya. Segambar, serupa dengan kita ya. Dengan kata lain, manusia beda dari apapun berbeda. Karena dia segambar. Gambar serupa bukan looking. Ya, bukan wajah kita dengan Tuhan sama, ya, tapi serupa dalam arti being, keberadaan kita. Saya mulai nemuin, karena Tuhan bilang, lihat manusia seperti Tuhan melihatnya. Bangun masyarakatnya, jangan ngomong duit, jangan ngomong yang lain, jangan bicara dulu semuanya, manusianya dulu, bangun, kasih tahu mereka siapa mereka. Kalau manusia dibangun, duit datang, saudara. Saya mulai lihat, ini tidak jadi 2 bulan, saudara. Ya, saya bilang ini bertahun-tahun kami duduk di situ, mulai dengan staff, mulai rubah semuanya, mulai rubahnya. Oh ya, jangan mimpin pujian kalau cuma bohong aja. Kalau kamu masih nggak jujur, jangan main musik, jangan semuanya kita tata, benar-benar startingnya nol. Karena ini ganti marga, ini kingdom, ya, gitu. Mulai rubah semuanya, ya kan? Apalagi, jangan bilang nggak jalanin proses, jalanin, saudara. Sakit gigi benar-benar, ya, kalau dibilang gitu, benar-benar, ya. Antara mesti berdiri dan konflik di rumah, antara mesti nyanyi, konflik juga di rumah, macam-macam. Itu prosesnya, Semua terjadi, tapi lihat. Betapa berharganya kita. Nah, lalu temukan lagi satu prinsip ini. Kenapa Tuhan mau buat manusia sih? Kenapa? Dari awal keinginan dia buat manusia itu apa? Allah Maha Kuasa, Maha. Ada satu yang dibilang Maha, yaitu Esa. Esa artinya tunggal. Sendiri, tunggal, nggak sama dengan kesepian, nggak sama. Nah, Allah nggak di situ. Cuman dia sendiri. Dalam segala kemahaannya ada satu maha, yaitu Esa. Dia sendiri. Maksudnya tidak bisa disamai. Itu Allah. Tetapi ada satu maha lagi yang namanya kasih.
Itu keberadaannya. Jadi Allah bukan punya kasih, tapi Allah itu kasih. Nah, itu keberadaan. Allah itu kasih. Nah, silakan Maha Kuasa, Maha Esa, Maha apa saja, oke, aman itu. Tapi Maha Kasih, dia baru bisa jadi kasih kalau kasihnya disalurkan. Jadi gini, kasih perlu objek. Kasih perlu sesuatu untuk bisa dia memberi. Itu baru namanya kasih. Nah, sebab itulah Allah nggak mungkin memberi kepada binatang, kepada pohon, kepada bintang-bintang, kepada semua planet-planet ini. Enggak. Itulah alasannya Adam atau manusia dibuat. Serupa dengan dia, karena Allah harus sejenis. Harus yang sejenis supaya Allah bisa berbagi kasihnya. Dia bisa memberi supaya kasih itu jadi benar-benar kasih. Jadi kalau saya boleh singkatkan di sini bahwa alasan kamu ada hari ini cuman karena satu, cinta, kasih. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Alasan manusia diciptakan cuman satu, cinta, kasih. Saudara bisa lihat nggak? Mau planet tabrakan ke, mau bintang jatuh ke, mau matahari hilang ke, Tuhan nggak susah, Tuhan nggak stres. Perhatikan waktu manusia jatuh, Allah turun mencarinya. Karena itu pribadi dia di dalam.